Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Semarang, yang di dalamnya adalah teman kita. Ini yang kedua kali, teman saya satu angkatan di Salatiga. Ini yang kedua kali dia ngisi di ibadah kita hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Samuel Repi, untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam. Shalom, selamat pagi, salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada sidang jemaat GBI Dabelsi Latumenten. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena rencana Tuhan dan kasih karunia-Nya yang ajaib kepada kita bersama-sama. Sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya juga berterima kasih kepada sahabat saya, Pastor Kemperta, Gembala Saudara, yang mengizinkan saya atau memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya dalam ibadah raya by live streaming di GBI Dabelsi Latumenten pagi hari ini. Saudaraku, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita taati bersama-sama di hari-hari ini, saudara. Kita tahu hampir 2 tahunan lah Indonesia atau bahkan seluruh dunia itu diserang COVID-19. Dampaknya itu sampai kemana-mana, ya kan? Dampak sosial, dampak ekonomi, pendidikan, bahkan dalam dunia pelayanan sekalipun. Contohnya kita, biasanya bahkan ratusan atau ribuan tahun dalam ibadah-ibadah gereja itu sifatnya selalu pertemuan fisik. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu fisik sebenarnya. Ya, pada waktu itu penulisan kitab Matius yang berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, tentunya di dalam alam pikir penulis Alkitab itu perkumpulan atau pertemuan fisik, gitu. Dari 2-3 orang, 12 orang, 75 orang di zaman Yesus, 150 orang, bahkan 3.000 orang. Ketika Petrus berkhotbah, mereka berkumpul bersama-sama, lalu meningkat terus sampai katanya hampir 1/3 bahkan separuh dari kota Yerusalem itu mereka bisa mengenal dan menerima kekristenan. Lalu tersebarlah sampai ke ujung bumi di hari-hari ini, saudara. Tetapi 2 tahun terakhir ini semua berubah. Tidak bisa lagi kita mengadakan ibadah dan berjumpa lagi secara fisik. Mungkin lagu bergandengan tangan dalam kasih, nah, itu mulai diganti lagi itu kira-kira itu. Karena udah sulit kita bergandengan tangan secara fisik. Tetapi saya percaya begini, bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Tidak ada ruang, dimensi waktu sekalipun itu yang bisa membatasi kehadiran dari Roh Tuhan. Mungkin kita tidak bersama-sama di dalam satu ruangan, tetapi roh yang ada di dalam saya, roh yang ada di dalam Anda, itu merupakan roh yang sama, roh yang berasal dari Bapa di surga. Dan saya percaya kiranya Roh Kudus memberkati dan mengurapi kita, sehingga kita bisa terbuka pikiran kita dan memandang cahaya Injil Tuhan pagi hari ini. Nah, saudaraku, saya mulai dari satu cerita dulu aja ya. Beberapa waktu yang lalu, 1 bulanan lalu lah, ketika PPKM ini dicanangkan oleh pemerintah sampai darurat yang luar biasa, itu sampai level berapa ya, level 3 kali atau level 4 ya. Di Semarang ini, di tempat kami di kota Semarang ini, wah sama kayak Jakarta lah.
Pulau Jawa inilah, ini luar biasa saudara. Serangannya itu dahsyat banget. Banyak banget yang meninggal memang. Kalau zaman dulu, kita itu kan tahunya bahwa orang-orang yang meninggal itu adalah temennya teman kita gitu ya. Kelurahan sebelah, di gang sebelah, oh kita dengar kabar ada orang yang meninggal karena COVID. Tetapi kemarin-kemarin itu saudara, itu dia masuk ke circle kita. Bener nggak saudara? Ya. Banyak orang ketemu saya, mereka bilang juga, iya Pak, bener, itu masuk sampai ke lingkaran kita. Kalau dulu temennya kita, gitu kira-kira. Sekarang teman kita, bahkan ada yang satu rumah dengan dia. Saya pernah melayani saudara, itu hari Senin ibunya meninggal, hari Rabu dianya meninggal, beda 2 hari. Bahkan ada yang cuma beda jam. Nah, di Kota Semarang ada rumah sakit pemerintah itu Karyadi ya, rumah sakit besar di Kota Semarang ini. Ada satu pegawai atau staf di rumah sakit itu, salah satu tenaga kesehatan di sana merupakan orang yang kami mentori ya, kami layani. Sering dia ke rumah singgah, ke tempat kami, ke pastori lah, di generasi emas di Kota Semarang, tempat di mana kami melayani. Satu ketika di waktu-waktu itu dia cerita begini, Pak Samuel, dia itu di rumah sakit ditempatkan di bagian dalam sebenarnya, di dalam ya. Tapi hari-hari itu maksud saya, dia ditempatkan di bagian luar untuk menerima pasien-pasien COVID yang sampai berjejer-jejer di depan rumah sakit itu, saudara. Mereka hanya bangun-bangun tenda. Lalu dia bilang begini, Pak, di PPKM itu, waktu itu dia 1 minggu sesudah gawat-gawatnya itu, dia bilang 1 jam, tiap 1 jam, itu 1 atau 2, bahkan ada 3 kali meninggal, Pak. Tiap 1 jam. Saudara bayangin, sampai segitunya loh saudara. Lalu saya juga bincang-bincang dengan ada yayasan kematian ya di Semarang ini. Kami kerjasama dengan yayasan kematian. Jadi kalau ada orang yang meninggal lalu tidak dilayani oleh gereja, mungkin karena dia nggak tahu gerejanya di mana ya. Jadi bingung, gereja juga mau melayani kan bingung gitu. Saudara jangan terlalu sering-sering pindah lah ya, jangan terlalu banyak jalan gitu. Nanti bingung, gembalanya bingung, ini jemaatnya siapa gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau udah kasus kayak gitu, yayasan kematian ini itu kerjasama dengan kami untuk minta kami yang layani. Karena nggak tahu gerejanya di mana gitu. Nah, lalu kami ketemu dengan ada beberapa pegawai dari yayasan kematian itu, kita ngobrol-ngobrol dalam satu ketika saya melayani ada satu orang tua dari jemaat ya, orang tua dari jemaat. Lalu ngobrol-ngobrol, bla 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 segala macam. Lalu dia cerita juga, Pak, kami ini satu hari yayasan kematian kami itu minimal 25 orang, Pak. Kami melayani 25 orang yang meninggal, itu maksudnya gitu ya. Ada 10 atau 15 yayasan kematian di Semarang. Itu semua yayasan kematian itu kekurangan orang. Karena tiap hari 25 30 yang itu yang lewat yayasan kematian, belum ada yang dikubur. Yang dari pihak keluarganya menguburkan secara langsung. Nah, itu yang terjadi kalau ada rekan-rekan dari sepupu kita, teman-teman muslim itu kalau meninggal mereka kubur sendiri. Nah, kalau pakai yayasan kematian itu, nah itu seperti itu. Wow ya. Ini nyawa ini gampang banget ya kan. Nyawa ini gampang banget saudara. Tiba-tiba hilang aja gitu ya. Di daerah yang kami dampingi di Kota Semarang ini, dampingi maksudnya area yang kami layani adalah ada satu area itu di Johar Baru. Ada 100 sampai 120 orang yang kami layani tiap Kamis saudara. Tapi di masa PPKM itu memang berhenti, tapi sekarang sudah mulai lagi. Kami layani mereka tiap Kamis, kita buat ibadah, kita kasih makanan karena mereka rata-rata pengamen, pemulung, pengemis ya, atau buruh pasar gitu. Nah, itu yang kami layani. Itu di salah satu titik pelayanan kami, ada 3 atau 4 titik pelayanan kami di Kota Semarang yang kalau total itu sekitar 300 sampai 350 orang dari kalangan ke bawah ya, ekonomi lemah, itu yang kami layani di Kota Semarang. Nah, di area Johar Baru ini dari bulan Februari itu
ada 5 atau 6 yang meninggal ya. Meninggal. Ya memang karena usia juga. Dan lucunya ya di Johar Baru ini area mereka itu nggak ada korban COVID. Saya nggak ngerti, mungkin imunitas mereka itu kuat sekali ya. Jadi COVID atau memang mereka terjangkit tapi tidak separah orang-orang yang imunnya rendah gitu ya, seperti itu. Nah saudara, hari-hari ini itu kayak gelap ya kan. Itu kayak kita jadi bingung ya. Saya merasakan aroma ketakutan orang di mana-mana pada waktu itu saudara. Ya puji Tuhan Semarang, kepada Immanuel namanya, teman saya yang di Rumah Sakit Karyadi itu, orang yang saya mentori itu, dia bilang minggu lalu kami jumpa, saya tanya sama dia, gimana bro? Iya Pak, puji Tuhan Semarang itu 0, 1, 0, kembali lagi angkanya sampai 0 Pak, COVID ya. Kalau COVID 0, 0,01, 0 lagi gitu loh. Jadi yang dibawa ke Karyadi itu seperti itu. Nah, saudara, lagi banyak orang mati, orang meninggal nih di hari-hari ini. Gitu. Kematian fisik itu maksud saya. Lalu ada reaksi dari sekelompok orang juga gitu, yang karena saking takutnya mereka melakukan segala upaya gitu supaya mereka terselamatkan. Di masa-masa itu bahkan sampai sekarang itu ada obat-obat yang mahal banget. Kalau di Semarang bilangnya obat dewa gitu loh. Saya nggak ngerti di Jakarta istilahnya apa itu. Itu harga obatnya itu 80 sampai 200 juta, saudara. Itu hanya orang-orang kaya yang pakai itu gitu. Ya. Sampai 200-an juta. Itu harga obatnya. Obat untuk anti Covid atau apalah itu namanya itu. Padahal kan tidak ada saat ini yang bisa membunuh virus itu dari dunia obat. Nggak ada gitu loh. Ya. Antivirus aja atau vaksin aja itu sebenarnya itu kan bukan obat, itu untuk supaya antibodi kita kuat kan, seperti itu nggak ada obat sampai hari ini untuk membunuh virus itu, dari HIV, virus banyak itu saudara, nggak ada gitu. Tapi ada obat mahal itu dan orang beli gitu. Tapi ada beberapa orang juga udah minum obat itu jantungnya nggak kuat, meninggal pula gitu loh, bukan karena COVID tapi karena jantungnya nggak kuat. Nah, orang-orang banyak coba menyelamatkan hidupnya. Nah, ini poinnya, saudara. Saya mulai masuk ini. Orang mulai mencari sesuatu untuk keselamatan dirinya secara fisikal. Nggak mau mati, takut mati, saudara. Jadi, seberapa harta yang dia punya, itu dia coba untuk menukar itu dengan kepanjangan usia fisiknya. Ya itu ya. Nah, dari sini saya ingin membaca dulu satu ayat yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan kepada kita pagi hari ini, saudara. Dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-36. Markus pasal 8 ayat yang ke-36, saudara bisa, saya tidak mengerti apakah ada admin di dalam gereja Anda yang mengatur tayangan slide atau apa gitu. Tapi kalau perlu memang saudara juga harus punya Alkitab juga untuk bisa membaca bersama-sama dengan saya. Markus 8 ayat 36, saya bacakan. Begini firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Oke ya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nah, Alkitab dengan jelas banget dia berkata bahwa kehilangan nyawa itu harganya melebihi seluruh dunia ini. Melebihi itu. Betapa mahalnya nyawa, memang betapa mahalnya nyawa di sini, ya tak? Tadi saya ceritakan untuk mempertahankan nyawanya, orang rela kehilangan hartanya. Ya. Sekali lagi, mempertahankan nyawa, beberapa orang itu rela kehilangan harta demi nyawanya masih ada. Ya, seperti itu.
Betapa mereka menghargai nilai dari nyawanya, sehingga mereka nggak mau mati dulu. Gitu. Ditanya juga, kenapa lu mau panjang-panjang di dunia? Kan dunia ini juga banyak penderitaan gitu, kira-kira banyak ada juga air mata. Enggak. Kalau bisa saya pengen hidup 1000 tahun lagi ya. Dari puisinya Chairil Anwar itu, pengen hidup 1000 tahun lagi. Saudara. Ya silakan, nggak apa-apa. Tapi yang saya mau bilang di sini ini begini. Kitab Markus ya itu mencatat ayat ini dalam satu penalaran biblical atau penalaran spiritual yang sebenarnya bukan nyawa atau keselamatan fisik ini, bukan di situ sebenarnya. Saudara tahu kehidupan kita itu kan dua nih, ya, dibagi dalam dua bagian besar, yaitu fisik dan batinnya, manusia roh dan manusia fisik. Oke, saudara, manusia roh dan manusia fisik. Manusia fisik kita itu terbatas, usianya itu terbatas kata Alkitab, 70 tahun. Mazmur berkata demikian. Lebih dari 70 tahun itu penderitaan dan kasih karunia. Jadi hari ini kalau ada saudara yang mendengar firman ini, usia Anda sudah di atas 70 tahun, itu kasih karunia saudara. Dan sisanya penderitaan ya. Udah encok lah, udah harus makan obat lah, ya, nggak boleh jalan jauh lah. Bagi yang ibu-ibu biasanya kenanya di tulang, udah keropos tulangnya lah gitu loh. Nggak boleh jatuh sedikit patah gitu ya. Jadi udah ringkih gitu ya. Seperti itu gitu. 80 tahun ya sudah lebih mulai lagi. 90 tahun ya lebih parah lagi gitu. Orang kalau udah 90 tahun kayak oma tua saya itu sampai 104 usianya. Oma tua itu artinya mama dari oma. Oma itu kan mamanya mama. Itu. Mama saya punya mama itu oma. Mama dari oma saya itu oma tua kalau orang Manado bilang, oma tua. Sampai 104 usianya. Ketika di usia 90-an, 95, dia masih bisa itu lihat apa tuh di kampung itu milihin beras itu saudara. Masih bisa, matanya masih bisa lihat. Ngomong masih jelas, 95 tahun. Tapi ketika ditanya sama anak-anak cucu cicitnya dan buyutnya ini, sudahlah, sudah capek oma kata gitu. Cepat dipanggil pulang, tapi nggak dipanggil gitu, nggak dipanggil. Itu yang terjadi, saudara. Lewat dari situ, tapi tidak bisa sampai berapa tahun. Kitab Kejadian berkata 120 tahun, saudara. Tapi Abraham itu 187 sekian itu Abraham. Banyak orang melewati usia itu. Nah, maksud saya begini, bahwa fisik itu terbatas, dia mati, dia kehilangan. Fisik dia mati. Tetapi yang manusia spiritual ini, itu yang saya bilang. Ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang. Ada kematian fisik, ada kematian spiritual. Dalam tanda petik ya. Jangan salah tangkap. Kematian fisik itu berhenti napas kita. Jantung kita berhenti, otak kita berhenti. Kematian fisik. Kematian spiritual, bahasa Alkitab adalah kebinasaan kekal gitu loh. Itu neraka gitu loh. Itu seperti itu pengertiannya. Nah, yang Markus katakan itu bukan kematian fisik sebenarnya. Tapi lebih ke arah nyawa, hal spiritual. Orang dia punya dunia material, dia punya semuanya, tetapi kehilangan nyawa, keselamatannya itu, apa gunanya? Itu maksudnya sebenarnya, saudara. Kalau Anda baca tuh, poin demi poin dalam konteks dari kitab Markus pasal yang ke-8. Seperti itu. Berarti ada dua hal di sini. Keselamatan fisik dan keselamatan nyawa, jiwa, saudara. Ada dua hal. Yang kita akan sorot adalah keselamatan jiwamu. Itu jauh lebih berharga daripada keselamatan fisikmu. Itu yang akan kita sorot pagi hari ini. Tetapi orang-orang, saudara, dia lebih mementingkan akan keselamatan fisik. Takut dia hilang hilang hidupnya di dunia ini.
Dia mempertahankan sedemikian sampai segala cara dia lakukan. Tapi dia nggak peduli dengan keselamatan jiwanya yang sebenarnya jauh lebih mahal daripada semua harta di dunia. Orang demi keselamatan fisiknya dia beli obat 200 juta, saudara. Ada lagi ini yang lebih, saya mau bilang lucu, saya takut ya. Saya takut juga karena ini nggak lucu gitu loh. Ini serius. Elon Musk itu pendiri Tesla, saudara tahu ya. Ini orang hebat ini di dunia ini. Dia melek banget dengan teknologi. Orang-orang berlomba-lomba membuat mobil dari memakai sumber daya minyak bumi, gas gitu. Dia membuat mobil dengan listrik. Wah, ini keren. Itu Tesla, itu mobil-mobil Tesla kan banyak. Dia punya beberapa perusahaan sebenarnya. Tapi yang orang paling kenal itu Tesla. Tapi dia juga sebenarnya melakukan penelitian ke luar negeri. Nah, ini program barunya, saudara. Dia punya program yang lagi direncanakan, tapi banyak orang sudah memesan itu gitu. Adalah memindahkan manusia ke Mars, di planet Mars. Saudara. Kenapa? Salah satunya adalah dunia makin banyak, udah 7 miliar lebih nih sekarang ini. Kalau populasi dunia makin banyak, saudara bisa bayangkan itu kayak satu rumah tipe sederhana, isinya 20 orang, saudara. Ngapain mereka tinggal 20 orang di rumah yang tipe sangat-sangat sederhana itu? Bisa terjadi nggak di bumi? Bisa. Bisa kalau populasi manusia bertambah terus-menerus, mana beranak. Kalau orang Jawa bilang mana ya, mana gitu. Beranak terus-menerus itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi udah nggak tahu kita mau tinggal di mana. Hutan-hutan ditebangin kali semua tuh. Itu tinggal di goa-goa, di semuanya jadi tempat tinggal. Nah, Elon Musk itu punya rencana kalau bisa di Mars itu ada planet-planet yang harus dieksploitasi, eksplorasi lah. Mars salah satunya, gitu. Nah, saudara tahu? Tapi dia hitung-hitung itu biaya perjalanan ke Mars aja per orang kira-kira itu atau per rombongan lah, saya nggak lupa ini. 130 triliun perjalanan menyelamatkan fisik manusia sampai ke Mars. 130 triliun, saudara. Itu mahalnya kayak gitu. Kalau dia bangun satu tempat di sana, kota kecil lah gitu, distrik semacam seperti itu butuh 1.300 triliun biayanya. Ini kalau di Indonesia, saya pastikan nggak ada yang berangkat orang Indonesia. Kenapa, saudara? Karena orang terkaya Indonesia saja, Budi Hartono, kakak adik dia tuh ya, itu 200 triliun, saudara. Sekarang 200 lebih lah uangnya. Itu kalau bagi dua, satu orang dapat 1 triliun, 100 triliun. Budi Hartono 100 triliun, adiknya atau kakaknya itu 100 triliun. Itu orang terkaya Indonesia, saudara. Duitnya aja cuma 100 T. Nggak bisa berangkat dia pergi ke Mars. Apalagi kita gitu ya. Uang kita berapa nih di bank ini? Mau nabung sampai 1000 tahun kita baru bisa dapat 100 triliun kira-kira begitu ya. Nggak ada orang Indonesia bisa berangkat ke sana. Karena mahal banget ternyata keselamatan fisik. Tapi orang juga berlomba-lomba, sudah ada yang daftar itu. Tapi orang demi keselamatan jiwanya, yang sesungguhnya Alkitab berkata, apalah gunanya, nggak ada guna, tidak ada gunanya kalau dibandingkan dengan kematian dari jiwamu itu. Engkau punya seisi dunia, tapi engkau nggak selamat, engkau binasa, apa gunanya? Artinya itu mahal, saudara. Mahal banget nih keselamatan jiwa. Nah, saudara, di dalam Tuhan pagi hari ini, orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tapi banyak orang Kristen ya, dia mulai meremehkan kerajaan sorga. Mulai meremehkan. Ada orang terlalu takut kepada dia yang membunuh tubuh,
dia itu bisa dia orang, bisa dia sesuatu gitu loh. Begitu takutnya orang-orang ini kepada sesuatu yang bisa membunuh tubuh. Padahal firman Tuhan berkata, saudara, harusnya kamu takut kepada Dia yang membunuh bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwamu, kata Alkitab. Itu harusnya takutnya kepada itu gitu. Kepada yang itu, yang satu itu. Orang ketakutan banget dengan COVID ya. Memang ada ayatnya. Orang bijaksana itu ketika lihat mara bahaya, dia sembunyi. Ya, dia sembunyi. Tahu ini ada mara bahaya, sembunyi. Saya tidak mau masuk dipakai vaksin atau tidak, itu kontroversi ya. Orang Kristen ada yang nolak, ada yang setuju. Oke lah, saya nggak bahas tentang vaksinnya. Tapi saya bahas tentang prokesnya misalnya gitu. Ada orang-orang yang nekat, dia berkata, wah nggak usah takut dong, ngapain takut? Dia melanggar prokes gitu. Ya, konsekuensinya dia kena dong, iya dong, iyalah gitu. Kalau dia tidak melanggar prokes, kemungkinan kecil dia terjangkit, ya kan? Tapi orang bijaksana, dia tahu ada satu mara bahaya, dia harus sembunyi. Itu bijaksana tuh namanya tuh. Pakai prokes itu bagi saya itu bijaksana. Pakai masker bagi saya itu bijaksana, kecuali kasus-kasus tertentu ya. Anda di rumah kayak kita kan virtual ini, ngapain saya pakai masker, saudara? Ya. Orang di ruangan ini cuma saya sendiri kok, kira-kira gitu. Ya. Seperti itu. Nah, tetapi ketakutan yang berlebihan ini, ketakutan yang berlebihan, dia akan kehilangan nyawa, kehilangan keselamatan fisiknya. Sebenarnya sih agak sedikit rancu juga ya. Orang mati dibilang kehilangan nyawa gitu ya. Tetapi kita harus bagi dulu nih. Kehilangan nyawa dalam pengertian apa? Mati secara fisik. Satu ya. Kehilangan nyawa, kehilangan jiwa dalam pengertian yang berikutnya. Yaitu mati jiwanya, rohnya, tidak selamat, tidak masuk surga. Itu maksud saya. Jadi dua ini, ya, ada dua ini. Selamat secara fisik, selamat secara rohani. Harusnya begitu umat Tuhan. Fisik Anda selamat, oke. Tetapi Alkitab berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Oke, no problem. Gitu. Kalau hidup kita bagi Kristus, mati adalah keuntungan kita. Ya, oke. Tapi yang parah, sudah mati secara fisik, mati juga secara spiritual gitu. Tidak ada keselamatan secara spiritual, itu yang parah. Orang Kristen, orang-orang percaya di dalam namanya dijamin oleh firman, dijamin oleh perkataan Tuhan sendiri. Bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada jaminan keselamatan di sana. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan, kata Kristus. Barang siapa ingin sampai kepada Bapa, aku jalannya. Saudara menerima Kristus, saudara sementara berjalan menuju keselamatan kekal itu sebenarnya. Disitulah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, artinya walaupun mungkin fisik kita itu berhenti bernapas di dunia ini, tapi saudara itu tetap berjalan di dalam jalan kepada keselamatan kekal di sana. Oke ya. Itu kita tangkap ya. Nah, saya mau memperbandingkan pagi hari ini bahwa ada orang-orang di dunia ini dalam kesadaran fisikalnya, dia menganggap bahwa kehidupan fisiknya itu sangat-sangat berharga. Sehingga dia mau menukar dengan semua hartanya agar dia tetap hidup secara fisikal. Dia begitu menghargai keselamatan fisiknya. Lah Alkitab berkata, keselamatan rohani itu jauh lebih bernilai, saudara. Jauh lebih berharga. Apalah gunanya kamu menerima atau memperoleh seisi dunia? Saudara, ada satu penelitian nih yang saya bisa sampaikan kepada Anda pagi hari ini. Ada satu penelitian yang meneliti nih, uang di dunia itu ada berapa sih? Ya. Uang ya, uang tabungan dalam bentuk uang gitu ya, tabungan.
dan macam-macam itu ketika diteliti di dunia itu ada 37 triliun dolar uang yang beredar di dunia dalam bentuk tabungan, dalam bentuk fisik. Kalau di total itu 37 triliun dolar. Itu berapa ya? Itu wah, sulit hitungnya kira-kira. 37 triliun aja udah tinggi dalam dolar. $1 sekarang kan mungkin 14 atau 15 ribu, itu kali aja. Seperti itu. Plus ditambah dengan uang yang tidak dalam bentuk fisik, kayak investasi, kayak aset gitu, kripto gitu, dan macam-macam seperti itu. Uang-uang yang dalam bentuk bukan fisik tadi itu 1,2 kuadriliun. Kuadriliun itu 1 kuadriliun sama dengan 1000 triliun. Jadi dalam bentuk aset dan lain-lain semuanya itu 1,2 kuadriliun dolar. Tadi tambah aja itu 37 triliun sama 1,2 kuadriliun. Nah, itulah semua aset, semua harta di dunia ini yang bisa dihitung oleh orang, yang dimiliki oleh manusia, itu maksud saya. Ya, dimiliki oleh manusia. 1,2 kuadriliun. Mungkin 1,3 atau 1,5 total semuanya dalam dolar ya. Ya, seperti itu yang ada di dunia. Orang hitung seperti itu. Tapi Alkitab berkata, kamu punya nih semua nih. Ya. Nggak usah kita bicara kuadriliun, kita bicara 1T saja, saudara. Nggak usah bicara itulah, nggak usah bicara satu kuadriliun, wah terlalu banyak, saudara. Ya, Anda punya 1T aja udah bisa jadi raja Anda ini di Indonesia, kira-kira gitu. Udah bisa jadi presiden mungkin Anda di Indonesia, kira-kira. Atau jadi gubernur lah minimal, saudara. Tetapi itu tidak ada gunanya, kata Alkitab. Nggak ada gunanya. Ada seorang kaya di Arab ya, dia salah satu pendiri dari bank syariah di dunia ini. Satu ketika dia punya duit 70 triliun, dia sumbangkan semuanya kepada orang miskin, saudara. 70T, 70,2 lebih tepatnya. Dia sumbangkan kepada orang miskin. Kita pernah ngobrol-ngobrol sama seorang teman, wow, dia sumbangkan kepada orang miskin 70T ya. Itu lu bayangin aja 70T kalau di deposito, saudara. Di deposito bank itu dengan 0,5 lah ya. Bunga bank 0,5% itu, saudara. Itu artinya saudara nggak usah kerja. Saudara nggak usah kerja. Tiap bulan itu Anda punya duit 350 miliar. Anda punya duit sekitar segitulah, 300 M satu bulan. Itu artinya kamu jajan satu hari itu 10 miliar, saudara. Jajan, uang jajanmu 10 M ya. Kalau Anda seorang pria yang suka mobil, tiap hari gonta-ganti Lamborghini, saudara. Harga Lamborghini yang paling murah 4-5 M lah. Ya. Istri Anda mau pergi ke salon, Anda bilang capek yang ke salon ngapain? Beli aja sekalian salonnya, kata gitu. Itu kalau punya duit 70T, saudara. Itu yang terjadi. Enak ya. Tetapi Anda punya itu. Anda punya Lamborghini gonta-ganti. Setiap hari Anda ganti warnanya, polkadot, baris merah-merah dan macam-macam itu. Silakan. Tapi kamu, jiwamu tidak ada, tidak selamat, nggak ada gunanya. Nah, saya mau masuk di bagian terakhir sekaligus tantangan dan kesimpulan kita, saudara. Saya ingin membacakan ini. Ada satu ayat yang luar biasa, saudara. Ada beberapa ayat yang mungkin ada di sini ini sebenarnya. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 20. Saya kayaknya berubah pikiran ya, saudara.
saya cerita saja ya, saya cerita saja. Dalam Matius pasal 18 itu diceritakan ada seorang hamba yang berhutang kepada tuannya. Ini ya. Hamba yang berhutang kepada tuannya itu 10.000 talenta. Oke. Nah, kita tahu bersama-sama cerita ini ya kan. Kita tahu bersama-sama cerita ini tentang hamba yang berhutang kepada tuannya 10.000 talenta. Lalu ada hamba B, hamba yang lain yang berhutang kepada hamba sebelumnya itu dengan 100 dinar. Oke, itu ceritanya begitu. Nah, yang saya mau cerita begini, bahwa yang 10.000 talenta dia nggak bisa bayar dong utangnya kepada sang tuan itu, sang raja itu. Lalu dia berlutut, dia memohon belas kasihan sang tuan. Lalu tuan itu dengan belas kasihan di hatinya, dia menghapus hutang 10.000 talenta. Anda bayangkan, dihapus, oke? Selesai hutangmu, kamu nggak usah bayar hutang, selesai hutangnya, saudara. 10.000 talenta, oke ya? Nah, 10.000 talenta, saudara. 10.000 talenta itu kalau kita masukkan di dalam dinar, saudara. 10.000 talenta itu kali 6.000 dinar, ya. Dia kira-kira 60 juta dinar. Oke. Hamba B itu berhutang 100 dinar ya. Kita masukin dulu dalam persamaan dinaran aja, dinar aja. Berarti hamba A, hamba yang pertama ini dia punya hutang 60 juta dinar. Lalu Alkitab berkata begini. Upah nih, satu hari di zaman itu 1 dinar 1 hari. Oke ya, upah. Kalau di kita ini di Semarang masih ada upah 50.000 lah di Semarang. Paling kecil ya. Saya nggak ngerti kalau di Jakarta itu upahnya berapa sekarang. 1 hari ya. Lah kalau kita masukin dalam rupiah ada orang yang hitung ini. Ada orang yang hitung. Dia hitung-hitung, mungkin nggak punya kerjaan, tapi ya penting juga ini. Kalau dihitungkan di dalam rupiah, 50.000 per hari. Berarti hutang hamba A yang pertama itu sebesar 3 triliun kepada sang raja. Ya. Hamba yang punya gaji, punya pendapatan 1 hari, ya. 1 hari sampai dengan 50.000 ini, dia itu punya hutang 3 triliun. Saudara bayangkan, 3 triliun dia punya utang. Gitu. Lah, hamba yang kedua, gitu, yang berhutang kepada dirinya, itu kalau dirupiahkan itu adalah 5 juta. Oke, supaya lebih gampang kita berpikir, itu maksud saya. Lebih gampang Anda dan saya berpikir gitu ya. Untuk melihat nih, bagaimana prosesi keselamatan nyawa yang mahal itu, saudara. Itu maksud saya. Saudara, hamba A berhutang 3 triliun. Padahal pendapatannya 1 hari 50.000. 1 bulan 1,5 juta. Saudara berpikir, kalau dia bekerja nih, dia butuh berapa tahun untuk bisa dia dapat 3 triliun. Saudara berpikir. Sebab saudara begini, hamba A dan hamba B itu lambang kita sebenarnya. Sebab Yesus ngomong, dia kasih kayak disclaimer dulu di awal, saudara, bahwa hal kerajaan sorga ini seperti ini, gitu ya cerita. Kerajaan sorga ini seperti ini, ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Lalu hutangnya itu karena dia nggak bisa bayar, sang raja membebaskan dari hutangnya senilai 10.000 talenta atau 3 triliun itu. Yang pendapatan sehari-hari si hamba A ini adalah 50.000 misalnya, ya. Kerajaan sorga itu seperti itu, gitu. Lalu hamba yang sudah dilepaskan 300 atau 3 triliun itu, dia pergi kepada seorang hamba yang lain yang berhutang hanya 5 juta kepada dirinya. Nah, itu cerita Alkitab tuh.
Tetapi dia minta, dia kasari. Dia mungkin panggil debt collector kali untuk nagih-nagih yang hanya 5 juta ini. Dia hukum, dia pukul mungkin. Lalu terdengar oleh raja yang membebaskan hutangnya sebelumnya. Dipanggil lah dia, dibilang begini, ini bahasa saya nih, kurang ajar lu ya. Lu itu gue udah bebasin 3T. Sama aja lu udah gue kasih 3 triliun. Duit lu sekarang lu kan gak punya, lu minus tuh tadi. Gua tambahin lu 3T supaya jadi 0. Begitu rumus matematikanya. Kamu min 3 triliun. Sekarang saya kasih kamu 3T supaya jadi 0. 0. Ada orang hutang 5 juta. Lu minta terus. Udah deh, gua kembalikan lagi utang lu. Sini, diambil lagi 3T-nya kira-kira gitu. Lu minus lagi 3 triliun. Itulah hal kerajaan sorga tentang keselamatan. Nah, tentang keselamatan ya, tentang keselamatan. Saya bilang di awal betapa mahalnya itu keselamatan. Kerajaan sorga itu mahal, Pak. Jangan kau anggap ini murahan. Kalau ada pendeta, gembalamu yang bilang engkau ayo ibadah. Ayo ibadah. Itu supaya apa? Supaya gini, terjaga keselamatanmu. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar, Pak. Engkau harus bersyukur hari-hari ini kalau ada orang yang ngajak kamu ibadah. Beneran, jangan wah Zoom, wah virtual. Udah keenakan kita di rumah ini. Gitu. Orang-orang lebih seneng drakor, drama Korea. Orang-orang lebih seneng nonton film digital nih hari-hari ini kan. Kita nggak perlu ke bioskop. Sekarang aplikasi-aplikasi film banyak banget, saudara. Anda bisa download, ada berapa yang gratis itu. Anda bisa nonton. Kalau dulu di bioskop Anda bayar 50.000 gitu. Kalau di Jakarta mungkin. Kalau sekarang gratis. Anda punya paket aja Anda bisa nonton tuh film-film sekarang itu. Tapi kalau disuruh ibadah, wangelnya minta ampun nih. Angel itu bahasa Semarang ya. Sulitnya minta ampun. Kita marahin tuh orang-orang yang ngajak kita ibadah, ikut virtual meeting rohani, doa virtual, apa segala macam itu. Kita marahin mereka. Ada orang-orang hari ini dia banyak di rumah, dia banyak belajar justru. Dia belajar manajemen keuangan. Dia belajar banyak hal yang dulu itu dia nggak punya waktu. Sekarang justru dia punya waktu, dia kembangkan bisnisnya. Itu yang dia kejar gitu loh. Tapi kalau keselamatan jiwanya, entar dulu lah, doa pagi, aduh, entar lagi lah. Ini hari-hari ini kan seperti itu terjadi, mungkin bukan Anda lah. Saya berdoa agar itu bukan jemaat Dabil Silatumenten ya, bukan kita gitu. Bukan Anda. Anda orang-orang yang luar biasa. Ketika diajak beribadah, Anda tetap bersyukur, puji Tuhan. Anda datang beribadah. Benar. Karena mahal itu keselamatan nyawa, saudara. Orang-orang mempertahankan dan mengejar keselamatan fisiknya. Tetapi Alkitab berkata, apalah gunanya lu punya semuanya di dalam fisik itu, tapi jiwamu binasa. Ini yang saya mau ngomong, betapa mahal keselamatan nyawa. Dalam kasus ini, perbandingannya dipakai orang punya penghasilan 50.000 satu hari. Tetapi dia berhutang 3 triliun. Harga keselamatan dalam konteks cerita ini seperti itu. Konteks cerita ini ya. Saya nggak bilang keselamatan secara general. Oh berarti kerajaan sorga lu punya duit 3 triliun lu bisa masuk sorga. Bukan itu artinya Ferguso. Bukan itu artinya. Bukan. Tapi yang saya mau bilang dalam konteks ini. Dia punya pendapatan 50.000. Dia harus membayar sampai 3 triliun untuk dia bisa selamat. Mahal banget itu keselamatan itu. Dia butuh berapa hari kerja. Dalam saya catat nih, iseng-iseng saya catat. Kalau dia punya hutang 3T, sementara gajinya atau pendapatannya per hari itu 50.000. Dia harus bekerja, saudara, sekitar 60 juta tahun, 60 juta hari dia bekerja. Itu artinya 164.384 tahun orang itu bekerja. 164 ya, 164.384 tahun. 164.384 tahun bekerja
supaya dapat duit 3T kalau hari ini Anda punya pendapatan 50.000 satu hari? Artinya nggak bisa. Nggak bisa. Pak, kalau engkau sudah diselamatkan, Pak, Bu, ya, anak-anak remaja, anak-anak pemuda nih, betapa mahal harga keselamatan nyawamu. Ini yang saya mau kasih tahu. Hanya darah yang mahal, kata Alkitab. Penebusan oleh darah anak domba yang mahal itu, yang bisa membeli dan membayar hutang dosamu. Sebab Alkitab berkata dosa itu debt, hutang, sama kayak ini. Hanya darah anak domba Allah. Mahal keselamatan nyawamu. Nggak murahan itu. Saya mau beritahu engkau nih, kalau mungkin engkau hari-hari ini mulai mungkin terkontaminasi virus dunia nih, cari duit karena ketakutan untuk mempertahankan nyawa fisikmu gitu loh. Lalu engkau melupakan sisi spiritualmu. Hati-hati, saya mau bilang. Hati-hati. Engkau punya semua mungkin. Engkau bisa kejar secara fisik, engkau dapat duit. Engkau bisa beli rumah mungkin hari-hari ini. Engkau punya tabungan mungkin hari-hari ini. Tapi jiwamu binasa. Nggak ada gunanya itu, Pak. Tapi mungkin engkau sederhana. Mungkin engkau dipecat dari pekerjaan. Mungkin engkau usahamu bangkrut, ditipu orang karena kasus di pandemi ini. Mungkin engkau sakit, engkau nggak bisa kerja di pandemi ini. Engkau nggak punya uang. Tapi engkau punya keselamatan, Pak. Karena Alkitab berkata kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Sudah lunas dibayar. Anda sudah lunas dibayar. Anda selamat hari ini. Mahal keselamatan itu. Nggak bisa kita mau kerja kayak gimana pun. Nggak bisa kita capai keselamatan yang model seperti ini. Yang kita lakukan adalah bersyukur, Pak, hari-hari ini. Anda harus bersyukur bahwa Anda masih diizinkan untuk bersama-sama dalam ibadah. Anda diizinkan untuk melakukan kebaikan. Anda diizinkan oleh Tuhan untuk nginjil. Anda diizinkan oleh Tuhan untuk men-sharing hal-hal yang rohani untuk menguatkan spiritual orang-orang lain. Lalu apa yang terjadi kepada hamba ini? Ini yang terjadi sama dia. Waktu dia sudah diampuni dosanya, dia sudah menerima keselamatan itu. Ada orang yang bersalah kepada dirinya, yang tidak seberapa itu, dikejar, diminta terus sama dia. Saudara. Ini yang terjadi. Ketika raja itu mendengar bahwa hamba yang sudah dibebaskan hutangnya masih tetap meminta-minta hutang orang lain kepada dirinya, maka yang terjadi sama dia, dikembalikan lagi porsi hutang yang sebelumnya. Hilang keselamatannya, Pak. 3 triliun yang dia dapat diminta kembali. Saya mau masuk di sini yang bagian paling akhir ini. Ada satu pengajaran tuh yang berkata sekali selamat tetap selamat. Kalau Anda baca ayat ini, gugur pandangan sekali selamat tetap selamat, saudara. Bahwa ini orang ini sudah diselamatkan, sudah diganti 3 triliun 10.000 talenta, saudara. Tetapi karena dia tetap menagih hutang orang lain kepada dirinya, maka 10.000 talenta yang menjadi hutangnya dikembalikan kembali, saudara. Dia sudah selamat, sudah dibebaskan dari hutangnya. Karena tindakan sembrono dan serakahnya orang ini, hilanglah keselamatan dirinya. Nah ini, bagian pertama tadi adalah keselamatan yang mahal, saudara terima gratis oleh penebusan Kristus. Oleh belas kasihan, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, itu pemberian Allah. Kalau saudara mau berusaha 164.000 tahun saudara bekerja, Anda nggak bisa dapat itu. Tapi itu diberikan cuma-cuma. Tetapi pemberian yang cuma-cuma ini, Anda juga harus salurkan dengan cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan. Itu maksud saya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terimalah kasih karunia dengan iman, saudara. Keselamatan yang mahal itu, yang tidak bisa diukur dengan harta satu dunia, tapi Anda terima gratis. Yang kedua, penerimaan saudara akan keselamatan yang gratis itu
Anda nggak bisa tahan untuk diri Anda, bagikan juga kepada orang lain. Saudara. Itu keselamatan yang mahal. Kalau tidak, maka diminta kembali. Saudara. Maka teori sekali selamat tetap selamat gugur di sini. Artinya, hati-hati. Jangan engkau pikir engkau sudah selamat. Jangan engkau pikir gue udah Kristen, lalu otomatis selamat, mati masuk surga. Belum tentu. Alkitab berkata, ada orang di akhir zaman yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bahkan aku sudah melakukan mujizat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Tuhan bilang apa? Pergilah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Menjadi bahan permenungan kita bersama-sama. Saya berdoa dari tempat ini kepada jemaat GBI Dabelsi Latumenten, untuk engkau benar-benar tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mencari Tuhan hari-hari ini. Saudara. Anda punya fisik, tapi Anda kehilangan keselamatan, sia-sia. Tapi Anda punya hal yang fisikal, Anda juga selamat. Itu keberuntungan, itulah blessing of the Lord bagi kita semuanya. Amin. Firman Tuhan saya kembalikan kepada Pastor Kemperta. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang ada di rumah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Samuel Repi atas pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan seluruh jemaat Tuhan dan pengurus yang ada, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan Bapak dan keluarga. Salam buat istri, salam buat jemaat Tuhan yang ada di Semarang, salam buat anak binaan yang ada di sana. Satu saat kita boleh tatap muka lagi, nongki-nongki lagi kita di CP. Kapan lagi datang ke sini? Tenang, gak bakalan ditodong lagi. Apa sih pakai maksudnya nih? Itu rahasia kita ya. Nah, saudara yang saya kasihi, kita Tuhan memberkati pelayanan Bapak di sana dan Bapak Ibu yang lain. Pengumuman, hari Minggu depan kita akan ibadah live streaming ulang tahun gereja kita yang kedua. Ulang tahun yang kedua, kita sudah ada di ulang tahun yang kedua, tapi masih tetap live streaming. Ini adalah gereja korban corona, kena dampak daripada corona. Begitu buka mulai jalan dari September tanggal 22, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, begitu Maret, lockdown. Udah di rumah sampai sekarang. Pernah tatap muka 2 kali kita di Hotel 88, sebulan sekali. Kembali lagi lockdown lagi. Mau maju lagi, tunggu dulu. Ya, kita ibadah ulang tahun melalui Zoom, tidak melalui live streaming. Buat Bapak Ibu yang lain, nanti saya akan me-WhatsApp Bapak Ibu. Kita Zoom-nya 2 kali karena durasi Zoom-nya ini dibatasi. 1 kali jalan itu 40 menit. Jadi saya bagi menjadi 2, lagi 80 menit. Nah, linknya saya akan kirimkan, paspornya pasti saya samain sehingga kita dengan mudah untuk masuk kepada Zoom. Kenapa harus Zoom? Karena Zoom ini sudah melegenda, sudah menjadi kebutuhan di setiap ibadah-ibadah anak-anak Tuhan. Sekarang Bapak Ibu yang lain belum punya Zoom, silakan download Zoom ya. Nanti di-download Zoom-nya. Lalu nanti saya kirim linknya, tinggal buka linknya. Lalu masukin pasportnya, masukin username-nya dan juga masukin pasportnya. Langsung masuk udah. Ya, nggak ribet ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang lain beritahu kepada yang lain. Buat Bapak Ibu yang hadir, silakan masuk ke deskripsi dan temukan nomor WhatsApp saya di sana. Kita akan akhiri ibadah kita. Pengumuman tanggal 10 Oktober 2021 jam 10.00 di Hotel 88 saya ada pemberkatan nikah Michael dengan Mian. Biarlah pernikahan itu dapat berjalan dengan baik. Terus kita topang dalam doa sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Bahkan hari Minggu itu juga tanggal 10 sorenya jam 3 saya ada pemberkatan juga Vincent dan juga Jessica di PIK. Biarlah doakan agar semua dapat berjalan dengan baik
Saya sudah memberikan kelas pranikah dan semua ikuti dan akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang lain akan Joni dan juga Mega akan masuk dalam peneguhan nikah. Dan buat Bapak Ibu yang lain mau peneguhan nikah, silakan WhatsApp saya. Nah, itu saja pengumuman dari gereja. Mari kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami, menolong kami, memampukan kami. Dari awalnya ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan sudah menolong kami dan menyertai kami sehingga ibadah ini kami di dalamnya boleh dilawat dan berkati. Hamba-Mu Pendeta Samuel Repi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami selalu berdoa bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami berkata kepada hamba-Mu dalam nama Yesus, diberkatilah hamba-Mu Pendeta Samuel Repi dalam nama Yesus. Berkatilah pelayanannya, berkati keluarganya, berkati istrinya, kesehatannya, berkati dia dalam urapan-Mu dan hikmat-Mu dan wahyu-Mu. Terus Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Apa yang ditaburkannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan melipatkan ganda berkat Tuhan dalam kehidupannya sampai berkelimpahan. Kami berkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang meluangkan waktu mereka untuk beribadah hari ini. Mata yang melihat, telinga mendengar, mereka dijamah, ditolong, diberkati Bapa dalam nama Yesus. Harapan mereka, doa-doa mereka Tuhan. Tolong Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Diberkati seluruh sidang jemaat-Mu di GBI Dabesila Tumantan. Berkat-Mu melimpah juga dalam kehidupan orang tua yang ada. Oma Wesley Tarole Tuhan selalu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa kehidupannya dalam usia yang lanjut. Tetap penyertaan Tuhan sempurna di hidupannya. Berkati anaknya baik Leni dan juga Ane dan juga mantunya Pak Abui dan ketiga anak daripada Pak Abui. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati orang tua yang lain Bapak Tuhan tolong. Berkati juga Papa dan Mama daripada Jeffrey Tuhan tolong Tuhan berkati. Orang tua daripada Santi Tuhan tolong berkati. Orang tua daripada Christine dan juga Hendra Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati Willy dan Loren baru lahiran Tuhan tolong dalam masa pemulihannya. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak selalu buat Agnes. Tuhan selalu berikan kekuatan dan penghiburan. Sekalipun kami percaya Hendrik sudah ada di pangkuan-Mu, tapi Tuhan selalu akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan baginya dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak Ibu Helen Tuhan berkati Ibu Vivi dan Pak Hengki dan keluarganya. Berkati Bu Liana dan Sali dalam nama Yesus. Berkati juga Om Hani, Tante Selvi Nol berkati dalam nama Yesus. Desi, Melin, Juli diberkati Bapak dalam nama Yesus. In, Rudi, Ray dan Sandra Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Pak Tony Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Tante Selvinella dan Om Hani Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Pak Atek Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Suryati Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Pak Bambang dan Vivi Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Mian dan Michael Tuhan berkati Bapak. Masuk dalam pernikahan yang kudus Tuhan. Tolong Bapak semua apa yang disiapkan, apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan. Segala sesuatu Tuhan turut campur tangan. Bahkan mereka boleh membangun rumah tangga yang baru. Tuhan beracara penuh dalam rumah tangga ini dalam nama Yesus. Berkati anakmu Vincent dan juga Jessica yang masuk dalam pernikahan Tuhan. Tolong berkati Bapak dalam nama Yesus. Berkati Joni dan Mega juga Tuhan. Tolong Bapak keluarga ini. Mereka juga akan masuk dalam peneguhan nikah Tuhan. Tolong juga Bapak dalam nama Yesus. Berkati ketiga anaknya baik Dylan maupun Jovanka dan juga Nathan. Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Damayanti dan anaknya Agnes juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak dalam nama Yesus. Menyertai selalu Bapak keluarga-keluarga ini, jemaat-jemaat-Mu ini. Sehingga mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan selalu menyertai dan melingkupi dan menolong mereka. Terus Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru, tambahkan bagi bilangan jumlah jiwa di gereja-Mu. Kami percaya bahwa gereja ini akan berdiri bukan karena kuat dan gagah kami. Kami berdiri karena Engkau memilih kami, memanggil kami menjadi satu wadah di dalam wadah-Mu ini. Kami berdoa dan menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Anak-Mu Wahyudi juga berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Berkati istri dan anaknya Tuhan berkati Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Ibu Aling dan suami Pak Swandi dan juga anaknya baik Ayumi maupun Angel dan Carlos diberkati Bapak dalam nama Yesus. Bu Sumi dan suami dan ketiga anaknya diberkati Bapak dalam nama Yesus. Kamu tetap berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Anakmu Dev yang ada dalam garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna Bapak dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Ibu Bong Kim Hyong juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Yoel dan Indah juga Tuhan tolong. Bahkan ada anak-anakmu remaja yang akan masuk dalam baptisan air, Tuhan tolong agar kami akan melaksanakan pelaksanaan baptisan air Tuhan
dapat campur tangan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kamu berdoa dan menyerahkan seluruh sidang Jumatmu dimanapun yang mungkin hamba-Mu tidak sebut satu persatu nama, tapi kami percaya Tuhan menyertai dan menolong memberkati mereka semuanya Bapak. Mata yang melihat saat ini yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang saat ini bergumul untuk masalah dalam rumah tangganya, kami berdoa Tuhan pulihkan itu dalam nama Yesus. Yang saat ini bergumul dalam masalah dalam bisnis dan usahanya, kami percaya campur tangan Tuhan untuk melihara mereka dalam nama Yesus. Pulihkan kembali bahwa usaha mereka, kembali buat usaha mereka ramai, kembali buat usaha mereka berhasil Bapak. Yang saat ini bergumul Bapak untuk sakit penyakit, kami berdoa saat ini oleh bilur-bilur-Mu sembuh mereka dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh umat Tuhan dan jemaat Tuhan, terus kami membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati bangsa ini, bangsa pilihan-Mu juga Tuhan berkati Bapak. Kami serahkan rencana kami ulang tahun pada tanggal 26 September, gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan yang kami lakukan melalui Zoom juga Tuhan tolong agar semua dapat berjalan baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 19 September 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming tapi melalui Zoom di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.